Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu Firlanda Dwi Ayudani SPD. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Nah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Disimak baik-baik ya. Nah, sebelum mulai, kita berdoa yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di sini Bu Verla sajikan sebuah denah kandang kelinci. Coba diperhatikan baik-baik ya. Di sini ada tempat pakan dan minum. Ada tempat pembuangan kotoran. Ada indukan A, indukan B, indukan C. Juga ada kandang pembesaran dan pejantan. Sedangkan pasti kalian bertanya, apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Denah sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu denah letak bangunan dan denah ruangan. Denah letak bangunan adalah denah yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Contohnya, denah lingkungan rumah, denah lokasi sekolah, atau kantor. Nah, anak-anak, ini Bu Verla sajikan contoh denah lingkungan rumah. Ada pos ronda, ada masjid, ada sekolahan, lapangan sepak bola, gereja, rumah-rumah yang berjejer, dan ada jalan. Denah ruangan. Denah ini menunjukkan letak dan nama ruangan dalam sebuah bangunan. Contohnya, denah rumah, denah sekolah, dan denah kantor. Nah, ini ya anak-anak, contoh denah sekolah. Ada jalan raya, gerbang sekolah, ada WC, ruang kelas, ruang guru, musola, lapangan, dan taman bermain. Sedangkan ini adalah denah ruang kelas. Ada papan pengumuman, papan tulis, papan absen, lemari buku, meja guru, meja murid, dan kursi. Tahukah kalian, gambaran yang lebih luas dari denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Peta dibedakan menjadi 2, yaitu peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Contohnya peta Pulau Jawa, peta Jawa Tengah, peta Jawa Timur, peta Jawa Barat. Peta khusus atau tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan atau fenomena geosfer tertentu, baik kondisi fisik maupun sosial budaya. Contohnya peta curah hujan. Ada juga contoh peta kepadatan penduduk. Ada juga contoh peta jalur penerbangan. Gimana anak-anak? Sudah paham belum apa itu denah dan peta? Pasti sudah kan? Nah, kemarin anak-anak kan sudah belajar peta negara Indonesia. Nah, coba kita lebih mendalam lagi satu persatu membahas pulau besar yang ada di Indonesia. Yuk. Oke, kita yang pertama membahas Pulau Sumatera. Luas wilayah Pulau Sumatera adalah 473.481 km persegi. Beberapa gunung di Sumatera, contohnya Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leser, Gunung Marapi. Sedangkan perairan yang ada di Sumatera, contohnya Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Musi, Sungai Batanghari. Untuk batas-batas Pulau Sumatera, sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia dan Teluk Benggala. Sebelah barat,
Pulau Sumatera berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur, Pulau Sumatera berbatasan dengan Selat Malaka dan Kalimantan. Sedangkan sebelah selatan, Sumatera berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Luas wilayah Pulau Jawa adalah 128.297 km persegi. Beberapa gunung di Jawa, contohnya Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Slamet. Untuk perairannya, contohnya Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, dan Waduk Jatiluhur. Untuk batas-batas Pulau Jawa, sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Lanjut, pulau yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Luas wilayah Pulau Kalimantan adalah 743.330 km persegi. Beberapa gunung di Kalimantan, contohnya Gunung Raya, Gunung Kinabalu. Beberapa perairan di Kalimantan, contohnya Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan Danau Bangkau. Untuk batas-batas wilayah Pulau Kalimantan, sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia dan Laut Tiongkok Selatan. Untuk sebelah barat, berbatasan dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sebelah selatan, Kalimantan berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Sedangkan sebelah timur, Kalimantan berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi. Luas wilayah Pulau Sulawesi adalah 174.600 km persegi. Beberapa gunung di Sulawesi antara lain Gunung Lantimojong, Gunung Rante Mario. Beberapa perairan di Sulawesi, contohnya Sungai Poso, Sungai Lariang, Danau Towuti, dan Pantai Losari. Untuk batas-batas Pulau Sulawesi, antara lain sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan negara Filipina. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Selanjutnya, Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Luas wilayahnya yaitu 72.876 km persegi. Beberapa gunung di Bali dan Nusa Tenggara antara lain Gunung Batur, Gunung Rinjani, Gunung Agung, dan Gunung Tambora. Beberapa perairan di Bali dan Nusa Tenggara, contohnya Sungai Petanu, Pantai Lombok, Pantai Kuta, Danau Batur, dan Danau Batu. Untuk batas wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara antara lain sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan negara Timor Leste. Untuk pulau besar yang terakhir yang ada di Indonesia adalah Pulau Papua. Pulau Papua luas wilayahnya 319.036 km persegi. Beberapa gunung di Papua, contohnya Gunung Jayawijaya dan Gunung Dera Baru. Beberapa perairan di Papua, contohnya Sungai Memberamo, Sungai Baliem, Danau Sentani, dan Pantai Raja Ampat. Untuk batas-batas wilayah Pulau Papua, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan benua Australia. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini.
Selain 6 pulau besar yang ada di Indonesia, masih banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia. Makanya Indonesia dijuluki sebagai Pulau Seribu. Maka dari itu, Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya. Kita harus mampu menjaga persatuan agar masyarakat Indonesia tetap harmonis. Tapi bagaimana cara menjaga persatuan? Salah satu cara menjaga persatuan dengan menjalankan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan gotong royong kita diajak untuk saling menolong dan ikut merasakan beban orang lain. Gotong royong dapat mempererat hubungan masyarakat tanpa membedakan suku. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan dari materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes.